Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menceritakan tentang dampak runtuhnya rezim Soekarno terhadap perekonomian Indonesia tahun 1967 sampai sekarang. Pembahasan ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang rezim Soekarno, kemudian tentang perekonomian Indonesia tahun 1967 sampai sekarang, dan yang terakhir barulah tentang dampak runtuhnya rezim Soekarno terhadap perekonomian Indonesia tahun 67 sampai sekarang. Nah, yang pertama langsung saja tentang rezim Soekarno. Siapa sih yang tak kenal dengan tokoh berikut ini? Yaps, Insinyur Soekarno. Beliau merupakan tokoh proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia yang masa jabatannya sering disebut dengan Orde Lama atau rezim Soekarno. Indonesia atau pada masa dulu disebut dengan Nusantara merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah yang cukup untuk kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebutlah yang memicu para penjajah untuk melakukan penjajahan di Nusantara atau Indonesia pada masa dulu. Sejak proklamasinya tanggal 17 Agustus 1945, tanda Indonesia telah merdeka dan bebas dari penjajah. Tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden. Dari sinilah rezim Soekarno dimulai. Kondisi perekonomian Indonesia di masa kepemimpinan Soekarno atau rezim Soekarno pada tahun 1945 sampai 1965 mengalami 3 tahap, mulai dari penataan ekonomi pasca kemerdekaan, penguatan ekonomi dengan cara menasionalisasi perusahaan swasta atau asing, hingga munculnya krisis akibat sistem ekonomi yang terpusat dan biaya politik yang cukup besar. Karena merupakan negara yang baru terbebas dari penjajahan kolonial, perekonomian Indonesia bisa disebut sebagai ekonomi warisan perang, di mana dijalankan berdasarkan perintah penguasa, sarana dan prasarana produksi rusak, kelangkaan barang kebutuhan masyarakat, penambahan uang beredar tak terkendali, kesejahteraan rakyat diabaikan, transaksi sukarela terbatas, terisolasi dari dunia luar. Kemudian, pada hasil konferensi meja bundar atau KMP tahun 1949 disepakati antara pemerintah Indonesia dengan Belanda, di antaranya semua kebijakan ekonomi harus berdasarkan izin Belanda. Perusahaan Belanda kembali beroperasi, menanggung utang dalam dan luar negeri Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar Amerika Serikat, menanggung biaya 17.000 karyawan ex-Belanda dan 26.000 tentara ex-Kenil atau Koninklijke Nederland Indische Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Selama itu ekonomi Indonesia berada di bawah dominasi ekonomi Belanda. Kemudian pemerintah berusaha menggeser dominasi tersebut dan meningkatkan peran di bidang ekonomi melalui sejumlah program. Seperti menasionalisasi The Japanese Bank menjadi BI atau Bank Indonesia, kemudian melakukan pemotongan nilai uang. Pemotongan nilai uang pada kala itu untuk mengatasi jumlah uang yang beredar tak terkendali, yaitu berupa pemotongan nilai uang kertas yang 1.000 menjadi 100. Selain itu, pada rezim Soekarno, Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1950 dan juga sempat keluar pada tahun 1966. Indonesia juga menjadi anggota International Monetary Fund atau IMF pada tahun 1953 dan juga sempat keluar pada tahun 1965. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang pembatalan isi perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB. Pada rezim Soekarno juga diterbitkan Undang-Undang RI Nomor 78 Tahun 1958 tentang penanaman modal asing untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun kemudian keluarlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 untuk pencabutan Undang-Undang tentang penanaman modal asing tadi. Menjelang berakhirnya rezim Soekarno, terjadi sebuah peristiwa pada tanggal 30 September 1965.
Sebuah peristiwa besar telah terjadi, yaitu Gerakan 30 September atau Gestapo atau bisa disebut dengan Gestok, yaitu peristiwa yang terjadi pada malam tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya tahun 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Setelah peristiwa 30 September, kondisi ekonomi Indonesia semakin keruh. Lalu Presiden Soekarno menerbitkan surat perintah 11 Maret atau yang kita kenal dengan Super Semar yang isinya perintah kepada Soeharto untuk mengamankan keadaan. Nah, pasca kejadian 30 September sampai dengan tahun 67 merupakan masa transisi dari Orde Lama atau rezim Soekarno ke Orde Baru atau rezim Soeharto. Setelah kejadian Super Semar, lalu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 yang isinya tentang ketersediaan Indonesia untuk melunasi kembali hutang Hindia Belanda. Lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia. Dan juga terbit Undang-Undang Nomor 9 pada tahun yang sama tentang keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional atau IMF. Kemudian pada tanggal 12 Maret tahun 1967, Soeharto dilantik menjadi presiden dan berakhirlah masa rezim Soekarno berganti dengan rezim Soeharto. Nah, itu tadi tentang rezim Soekarno. Lalu kita memasuki bagian kedua, yaitu tentang perekonomian Indonesia sejak dipimpin oleh rezim Soeharto pada tahun 1967 sampai sekarang. Setelah rezim Soekarno runtuh, Indonesia berada di bawah pimpinan rezim Soeharto yang secara tidak langsung dimulai pada tahun 1966 sejak dikeluarkannya Super Semar dan kemudian diresmikan pada tahun 1967 dengan dilantiknya Soeharto dan pemerintahnya berlangsung selama 32 tahun sampai dengan tahun 1998. Pada awal pemerintahannya, kondisi ekonomi, sosial, dan politik tidak kondusif. Pembangunan nasional dirancang dengan 3 landasan, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dikenal sebagai trilogi pembangunan. Selama kepemimpinannya, PDB per kapita mulai dari 5.075.517 hingga pada akhirnya menjadi 18.943.101. Dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari minus 13,13% menjadi 10,92%. Rezim Soekarno dikenal dengan ekonomi pembangunan dengan paket stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dengan 4 fokus kebijakan. Yang pertama, kebijakan dekontrol, yaitu merombak sistem komando menjadi mekanisme pasar yang mana membakukan peran investasi asing dan dalam negeri. Menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 67 dan juga Undang-Undang Penanaman Modal Asing dalam Negeri tahun 1968. Lalu kebijakan fiskal dan anggaran berimbang, yaitu penghematan belanja pemerintah dan juga subsidi. Selanjutnya kebijakan moneter sebagai pengendali uang beredar, yaitu menaikkan suku bunga bank, suku bunga kredit rata-rata naik 6-9% per tahun, dan suku bunga simpanan rata-rata naik 5% per bulan. Selanjutnya memulihkan neraca pembayaran, yaitu memperlancar ekspor dan impor, sistem kurs tunggal dengan mekanisme pasar, meningkatkan arus dana masuk, negosiasi utang luar negeri. Rezim Soekarno juga dikenal dengan Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Selama kepemimpinannya ada 5 periode Repelita. Periode pertama, perekonomian Indonesia dihadapkan dengan kondisi yang merosot dan juga inflasi. Produksi pangan tidak mampu mengikuti pertumbuhan penduduk serta terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan. Di akhir periode pertama, perekonomian mendapat
dorongan dari harga minyak yang berlimpah sampai dengan repelita kedua dan ketiga. Namun pada periode ketiga, harga minyak mulai menurun dikarenakan kelebihan pasokan minyak mentah di dunia. Kemudian periode keempat, harga minyak semakin menurun dan pemerintah seperti dihadapkan dengan krisis yang ganda. Periode kelima atau yang terakhir mengalami ledakan tenaga kerja yang bertambah 3% setiap tahun. Segala upaya dilakukan untuk mengatasi ledakan tenaga kerja tersebut. Pada akhir rezim Soeharto mengalami krisis yang sebelumnya pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya di atas 7% per tahun. Tingkat inflasi yang 99% menurun menjadi 6% per tahun. Kemudian ekspor tumbuh rata-rata 14% per tahun dan cadangan devisa meningkat 38% menjadi 28 miliar US dollar. Dan kemudian terjadilah krisis ekonomi di mana kurs rupiah melemah menjadi 16.650 per US dollar dan kemudian inflasi melonjak. Dan kemudian terjadilah reformasi di mana para ribuan mahasiswa melakukan aksi demo di gedung DPR untuk meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kemudian Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan berakhirlah rezim Soeharto. Selanjutnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie melakukan reformasi ekonomi untuk mengatasi krisis yang terjadi pada rezim Soeharto. Periode pemerintahannya dikenal sebagai masa transisi dari krisis ekonomi ke proses pemulihan. Pada masa ini pemerintah menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di sejumlah sektor guna memulihkan kepercayaan publik yang merosot akibat krisis. Sektor guna tersebut diantaranya yaitu moneter, perbankan, fiskal, dan korporasi. Pada masanya PDB per kapita awalnya 18.943.101 hingga akhir kepemimpinannya menjadi 18.828.448. Sementara pertumbuhan ekonomi yang mulanya minus 13,13% menjadi 0,79%. Kemudian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ekonomi menghadapi tantangan. Masa pemerintahannya, kondisi ekonomi menghadapi tantangan karena terganggunya hubungan pemerintah dengan DPR dan IMF. Akibatnya sejumlah indikator ekonomi kembali melemah. Sejumlah pemicunya yaitu upaya mengubah independensi BI lewat amandemen UU BI. Kemudian bea masuk impor mobil mewah untuk KTT G15 hanya 5%, harusnya 75%. Daerah bebas mengajukan utang luar negeri. Kemudian desentralisasi fiskal, di mana pemerintah bersama Bank Dunia menerapkan desentralisasi fiskal untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan. PDB per kapita di akhir masa kepemimpinannya yaitu 19.920.419. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi 4,92% dan berakhir dengan 3,64%. Selanjutnya masa pemerintahan Megawati mengalami reformasi pasca program IMF. Eranya ditandai dengan berakhirnya program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003. Lalu pada 15 September, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi sesudah berakhirnya program IMF pada Desember 2003 yang mencakup sejumlah sektor, beberapa di antaranya yaitu fiskal, keuangan, dan juga investasi. Dampak kebijakan tersebut yaitu kurs rupiah mulai dari yang 9.800 menjadi 9.100. Pertumbuhan ekonomi membaik. Kemudian IHSG meningkat dan inflasi juga menurun. Privatisasi dan divestasi. Era pemerintahannya juga dikenal dengan kebijakan privatisasi perusahaan negara dan divestasi Bank Dunia. PDB per kapita berakhir dengan 22.004.141.
sementara pertumbuhan ekonomi berakhir dengan 5,03%. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sempat mendapat berkah lonjakan harga komoditas pada awal pemerintahannya. Ekonomi Indonesia di tangan SBY harus menghadapi krisis global pada 2008, di mana gejolak krisis keuangan global pada 2008 tadi menyebabkan tata ekonomi dunia berubah, termasuk berdampak ke Indonesia. Imbasnya pasar keuangan dan sektor real ambruk. PDB per kapita di akhir periodenya 33.665.201, sementara pertumbuhan ekonomi menjadi 5,1%. Masa pemerintahan Joko Widodo dihadapkan dengan pelemahan ekonomi dunia saat baru menjabat. Beliau bergegas mengambil langkah strategis, yaitu reformasi ekonomi, konektivitas antar wilayah, produktivitas jadi yang utama. Selain itu juga pengalihan subsidi energi. Hingga akhir 2017, PDB per kapita mencapai 36.665.201, sedangkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,2%. Saat ini, masa pemerintahan Jokowi dihadapkan pada masa pandemik COVID-19 yang mana menyebabkan perekonomian menjadi lesu dan lemah karena rakyat harus melakukan isolasi dan juga social distancing, yang mana hal ini mengurangi kegiatan masyarakat di bidang ekonomi sehingga pendapatan menurun. Selain itu, biaya anggaran pemerintah juga dialokasikan untuk upaya penyembuhan pasien sehingga ekonomi negara menjadi krisis saat ini. Nah, memasuki bagian yang terakhir yaitu dampak runtuhnya rezim Soekarno terhadap perekonomian Indonesia tahun 1967 sampai sekarang. Dapat kita pahami serangkaian peristiwa yang telah terjadi. Inti dari kemerdekaan Indonesia dari sebelum merdeka sampai saat ini yaitu tentang sumber daya alam Indonesia. Hal tersebutlah bisa dikatakan menjadi sektor utama dalam perekonomian. Karena setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dengan dipimpin oleh rezim Soekarno, masih terjadi beberapa peristiwa dari kolonial atau penjajah yang berusaha merebut kembali Indonesia ataupun sumber daya alam atau kekayaan Indonesia. Terlihat dari peristiwa konferensi meja bundar di mana pemerintah Belanda berusaha menguasai ekonomi Belanda. Jika Indonesia tidak setuju dengan dominasi Belanda, maka Belanda tidak mau mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Jadilah ada AMP pada tahun 1949 dan Indonesia dan Belanda pun sepakat jika ekonomi Indonesia masih di bawah dominasi Belanda seperti yang dikatakan pada rezim Soekarno tadi. Kemudian pada tahun 1966 Indonesia membatalkan secara sepihak tentang KMP tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1956. Kemudian ada usaha kembali untuk menguasai perekonomian dengan menerbitkan Undang-Undang tentang penanaman modal asing pada tahun 1958 setelah KMP dibatalkan oleh undang-undang sebelumnya. Dan maksud penanaman modal asing tersebut untuk mempermudah perusahaan kolonial untuk menguasai ekonomi Indonesia. Namun kemudian pada rezim Soekarno menerbitkan undang-undang tentang pencabutan undang-undang penanaman modal asing pada tahun 1965. Hal tersebut mengindikasi bahwa Indonesia tidak ada lagi kompromi dengan bangsa Belanda yang sudah terlalu banyak mendominasi ekonomi di Indonesia. Selain itu tadi juga Indonesia pernah menjadi anggota PBB dan juga sempat keluar dan juga menjadi anggota IMF dan juga keluar pada tahun 1965. Hal ini menandakan Indonesia memutuskan hubungan dengan internasional yang berusaha memanfaatkan pemerintahan di Indonesia untuk menguasai ekonominya. Nah, dan setelah serangkaian upaya penolakan Indonesia untuk dijajah lagi oleh bangsa penjajah dengan gaya baru yaitu neokolonialisme dan imperialisme, di mana Soekarno sangat membenci hal itu dan amat sangat menyadari keberadaannya.
Oleh karena itu, Presiden Soekarno melakukan beberapa kebijakan terkait dengan undang-undang. Dan setelah beberapa penolakan, kemudian terjadilah peristiwa besar, yaitu Gerakan 30 September. Kemudian runtuh dengan adanya Super Semeret tahun 1966, yang mana keamanan diserahkan kepada Soeharto. Kemudian Soeharto menerbitkan Undang-Undang Nomor 7, 8, dan 9 tahun 1966 tentang ketersediaan Indonesia untuk membayar kembali warisan hutang Hindia Belanda dan juga mendaftar menjadi anggota ASEAN Development Bank dan juga bergabung menjadi anggota IMF. Nah, dapat kita lihat setelah beberapa penolakan di era rezim Soekarno dan terjadilah peristiwa 30 September yang menewaskan 7 jenderal yang merupakan tokoh-tokoh di zaman rezim Soekarno yang dibumi hanguskan dan diganti dengan rezim Soeharto yang dengan asing. Dan juga Soeharto yang menandatangani kontrak karya dengan PT Privat McMoran milik Amerika Serikat, yaitu perusahaan tambang emas, yang malah diberi kesempatan untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia berupa emas di Papua. Selain itu, Indonesia juga diberikan pinjaman dari IMF untuk melakukan pembangunan di era Soeharto, sehingga pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Namun, seiring peningkatannya pada akhirnya juga mengalami krisis atau inflasi yang sangat parah akibat dari pinjaman-pinjaman yang diberikan dari pihak asing. Nah, apa sih dampaknya setelah rezim Soekarno itu runtuh? Yaitu semakin besarnya kesempatan pihak asing untuk menguasai kekayaan alam di Indonesia dan memperlakukan sistem yang mereka buat seperti sistem bank, di mana dapat kita lihat tadi dari era Soeharto sampai dengan selanjutnya terus ada hubungannya dengan bank-bank dari pihak asing. Hal tersebutlah yang memicu terjadinya ketidakstabilan ekonomi di Indonesia, karena Indonesia masih bergantung dengan ekonomi pihak asing. Baiklah, itu tadi tentang dampak runtuhnya rezim Soekarno terhadap perekonomian Indonesia tahun 1967 sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.